Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mamalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Pada kesempatan subuh kali ini kami hanya ingin menyampaikan sedikit mengulang, yaitu tentang bergembira dan bersyukur menyambut bulan suci Ramadan. Walaupun sebenarnya kita merasa prihatin juga dengan judul ini yang mengenai saudara-saudara kita khususnya di Palestina, bagaimana mereka bisa bergembira. Sampai saat ini sekitar 31.000 sudah terbunuh oleh Israel mulai dari 5 bulan lalu. Namun demikian, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk masyarakat Palestina dan semoga bangsa Israel mendapat pelajaran dari Allah Ta'ala. Jamaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, yang ingin kami sampaikan ini seperti tadi kami sampaikan, banyak mengulang. Mungkin kita sudah pernah membaca atau mendengar dari para penceramah, para ustadz. Walaupun terus terang saya ini bukan penceramah, saya ingin sedikit sharing. Momen-momen masalah mengulang tentu kita tidak bisa lepas dari perkara mengulang ini. Kita sadar bahwa kita diciptakan Allah SWT hanya untuk beribadah. Namun dengan banyak kegiatan-kegiatan kita yang bersifat mengulang. Seperti contoh kecil misalnya, kita makan, minum selalu mengulang. Kemarin kita makan, sekarang kita makan. Kita beribadah, kita sholat, berzikir dengan bacaan-bacaan yang ulang. Namun hal-hal kebaikan tentu sangat dianjurkan untuk selalu diulang, sebagaimana yang dinamakan istiqomah. Jadi kalau ada hal-hal yang kami sampaikan ini bersifat mengulang, tentu tidak ada masalah. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara ciri orang-orang yang beriman adalah bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Para ulama-ulama terdahulu dan orang-orang soleh sangat merindukan perjumpaan dengan bulan suci Ramadan. Sangat bahagia jika Ramadan akan tiba. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, dahulu mereka para salaf berdoa kepada Allah Ta'ala bahkan selama 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan agar dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah SWT menerima amal-amal soleh di bulan Ramadan yang lalu. Mereka membacakan doa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim lil Ramadana wa salamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku ke Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Terimalah pula amal ibadahku di bulan suci Ramadan. Perjumpaan dengan bulan suci Ramadan merupakan karunia dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu seorang muslim haruslah senantiasa bergembira. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalik falyahfaru huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya,
Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendalah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Lalu kenapa kita harus senantiasa bergembira menyambut bulan suci Ramadan? Sebagaimana kita ketahui, tentu bulan suci Ramadan ini banyak sekali memiliki keutamaan-keutamaan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahim ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Perjumpaan dengan bulan suci Ramadan ini adalah sebuah nikmat dan berkah yang sangat agung, dan tentunya segala nikmat datangnya hanya dari Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, wa ma bikum min nikmatin faminallah, yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada padamu dari Allah SWT datangnya. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat dalam perjumpaan dengan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita terkait dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kita tidak terkena ayat inna adzabi lasadid. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kitabnya yang berjudul Thariqul Hijratin ada beberapa hal dalam berkaitan dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini, khususnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah memuji Allah dan mensyukuri atas nikmat bulan suci Ramadan. Yang kedua, mencintai nikmat bulan suci Ramadan tersebut. Dan yang ketiga, memanfaatkan nikmat bulan Ramadan untuk ketaatan kepada Allah Taala. Imam An-Nawawi rahimahullah juga berkata dalam kitabnya Al-Azkar, ketahuilah, dianjurkan bagi siapa saja yang mendapatkan suatu nikmat atau dihindarkan dari kemurkaan Allah untuk bersujud syukur kepada Allah Ta'ala atau memuji Allah sesuai apa yang telah diberikannya. Ramadan merupakan bulan suci, bulan keagungan, bulan maghfirah, dan banyak keutamaan di dalamnya. Beberapa keutamaan diantaranya adalah yang pertama, diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Diturunkannya pertama kali Al-Quran di bulan suci Ramadan secara khususan dari Sidratul Muntaha ke Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan ke dunia secara berangsur-angsur. Mana dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan atau tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada satu malam yang lebih baik dari sebulan, yaitu 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang insya Allah pada hari-hari ganjil mulai tanggal 21 sampai akhir bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana biasa di masjid kita itu ada semacam iktikaf ya, walaupun tidak sepenuh hari. Nanti kita usahakan untuk kita bersama-sama berdiam diri di masjid, khususnya pada malam hari. Bagi yang ingin beriktikaf di tempat-tempat lain seperti yang biasa dilakukan teman-teman kita, itu mulai tanggal 21 sudah berangkat ya, sampai akhir bulan.
Yang kedua, Ramadan Syahrul Mubarak selain Syahrul Al-Quran tersebut. Sebagai Syahrul Mubarak, yakni bulan penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Di mana setiap ibadah di bulan suci Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Salat wajib misalnya dilipat gandakan sampai 70 kali, sedangkan salat sunnah pahalanya sebagaimana salat wajib pada bulan-bulan yang lain. Dan banyak lagi amalan-amalan lain yang pahalanya dilipat gandakan. Yang ketiga, keberkahan saat makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, mendapat kebaikan ketika menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Keutamaan lainnya saat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah setan dibelenggu, pintu surga dibuka, serta pintu neraka ditutup. Walaupun ini mungkin sebagai kiasan ya, namun kita dikasih kesempatan yang sebenarnya oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk senantiasa mengoptimalkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Jemaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, bulan suci Ramadan tidaklah datang setiap saat, tidak juga datang setiap pekan atau setiap bulan. Ia datang 1 tahun sekali. Kalaulah misalnya Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita, maka marilah kita ambil kesempatan emas ini untuk memanfaatkan momen dan untuk meraih keuntungan, khususnya keuntungan di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah SWT dan yang salah dari saya pribadi, untuk itu saya mohon ampun kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.